Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 99 Gimik. Henry, apa hubungan antara pemilik toko ini dan kamu? Guan Bitong bertanya dengan rasa ingin tahu ketika Rani tidak ada di sana. Jika Anda setuju untuk membantu publisitas, saya akan memberitahu Anda. Henry mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Guan Bitong memelototi Henry, merasa sangat tidak ingin melakukannya. Orang ini melakukannya lagi dan ingin memanfaatkannya lagi. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menanggungnya ketika dia berpikir bahwa dia akan melakukan wawancara eksklusif. Jika Anda setuju untuk mengizinkan saya melakukan wawancara eksklusif nanti, saya akan setuju untuk membantu Anda mempromosikannya. Henry meliriknya dan diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Gadis kecil, kamu memintaku untuk mentraktirmu makan malam. Alasan mengapa aku setuju adalah karena aku ingin kamu datang dan mempromosikan toko ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada makan siang gratis? Meskipun Henry datang ke sini untuk ketiga kalinya, dia sudah dapat melihat bahwa bisnis di toko tersebut tidak sebaik sebelumnya. Dia sudah dapat melihat bahwa Rani dan putrinya sedikit cemas dan khawatir. Tetapi mereka tidak memberitahu dia, dan dia tidak bertanya secara langsung. Tapi ini tidak berarti dia mengabaikannya. Alasan mengapa saya membawa Rani ke pesta koktail terakhir adalah untuk membantunya mempromosikannya. Tetapi waktunya salah dan saya melewatkannya. Guan Bitong meminta makan hari ini dan segera memikirkan solusinya. Itulah sebabnya dia datang ke sini. Semua orang ingin mewawancarai saya, tapi itu tergantung suasana hati saya. Sedangkan untuk mempromosikan toko ini, jika saya mengeluarkan uang, banyak reporter akan bergegas datang, terutama jika saya datang. Setelah Henry selesai berbicara, dia meletakkan cangkir tehnya dengan lembut. Dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya, menyandarkan kepalanya di atasnya, dan menutup matanya sedikit. Guan Bitong memandang Henry di depannya, merasa sangat marah. Orang ini memakan dirinya sendiri sampai mati. Oke, saya setuju, Guan Bitong berkata sambil tersenyum. Ya, untuk tipu muslihat publisitas, saya akan datang ke sini 2 hari seminggu dari waktu ke waktu untuk membantu merawat pasien. Namun, harus dijelaskan bahwa waktunya tidak pasti dan harganya tidak pasti. Henry perlahan membukanya mata dan berkata. Mendengar ini, Guan Bitong tertawa marah. Kamu benar-benar hebat. Bukankah ini sama dengan membeli tiket lotre? Itu terlalu probabilistik, dan jelas hanya untuk menghasilkan uang. Apakah semua orang akan terburu-buru datang ke sini untuk makan? Atau akankah mereka bergegas menemuimu untuk berobat? Itu urusan mereka. Kalau untuk menghasilkan uang, menurutku tidak terlalu banyak. Lagi pula, makan dan membayar tagihan adalah hal yang biasa. Siapa yang bisa bilang ada masalah? Henry menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku tentang situasimu sekarang? Guan Bitong mengeluarkan pena perekam, pena dan buku catatan, dan mulai bersiap untuk merekam. Oke, mata Henry bersinar dengan licik, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ketika Guan Bitong mendengar janji Henry, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menggenggam pena itu erat-erat di tangannya, seolah dia takut kehilangan informasi apapun. Nama saya Henry, saya berusia 19 tahun hari ini, belum menikah,
dan merupakan karyawan departemen penjualan grup Kili. Kuas di tangan Guan Bitong menulis sedikit demi sedikit. Setelah selesai menulis, dia mengangkat kepalanya dan menatap Henry, menunggunya melanjutkan. Ternyata mata Henry kembali terpejam, seolah tidak terjadi apa-apa lagi. "Mengapa kamu tidak melanjutkan?" kata Guan Bitong sambil menahan amarah yang hampir mendidih. "Apalagi yang bisa kamu katakan setelah itu?" Henry bertanya dengan mata terbuka lebar dan ekspresi sangat bingung. Apakah ini akhir ceritanya?" Guan Bitong merasakan gelombang energi mengalir deras ke atas kepalanya. "Oh, aku belum selesai berbicara." Henry sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata sambil menamparkan keningnya. "Hah?" Guan Bitong menghela nafas panjang dan mengambil pulpennya lagi. "Mengenai terakhir kali saya mengatakan bahwa Guan Bitong adalah guru kedokter saya secara resmi meminta maaf kepada Guan Bitong. Kali ini saya sudah selesai mengatakannya." Ketika Guan Bitong mendengar kalimat ini, dia hampir menjadi gila. Awalnya dia mengira Henry akan beralih ke topik berikutnya. Tetapi yang dia tunggu adalah kalimat seperti itu, yang membuat orang muntah darah karena marah. "Kamu?" Guan Bitong akhirnya mengerti bagaimana perasaan manajer dingin yang tergila-gila pada Henry saat itu, dan dia siap untuk membunuhnya. "Saya lapar dan siap untuk makan." Setelah Henry selesai berbicara, dia mengambil sumpit, mengabaikan Guan Bitong sama sekali, dan mulai memanggang dan makan sendiri. Ketika Guan Bitong melihat bahwa Henry benar-benar sudah selesai, dia tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan dia berdiri dan hampir meledak. "Jika kamu masih ingin mengetahui berita tentangku secepatnya di masa depan, makanlah dengan jujur, jika tidak keluarlah." Guan Bitong tertegun pada awalnya, dan kemudian wajahnya melembut ketika dia memikirkan momen pertama itu. Ini jarang terjadi. Dia segera duduk dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin membantu mempromosikan bar pemanggang api. Tentu saja saya punya untuk mencicipinya sebelum saya bisa menulisnya." Perasaan yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan reaksi Henry dan langsung mengambil barbeque di mangkuknya dan mulai makan. Henry mengangkat kepalanya dan menatap Guan Bitong. Wajahnya penuh kebingungan dan keterkejutan. Mengapa wanita ini tidak mempermasalahkannya? "Guan Bitong, aku ingin menuntutmu." Henry meletakkan sumpitnya dan berkata. "Mengapa kamu menuntutku?" Guan Bitong bertanya dengan mulut gemuk dan kata-kata yang tidak jelas. "Kamu menciumku?" Setelah Henry selesai berbicara, dia menatap Guan Bitong dengan mata marah. "Ada meja di antara kita. Kamu mengira itu jerapah dengan leher yang begitu panjang?" kata Guan Bitong dengan nada meremehkan. "Saat kamu memakan makanan di mangkukku, kamu menciumku." Setelah Henry selesai berbicara, dia berdiri dan duduk di sebelah Guan Bitong. "Cih, lucu sekali. Kenapa kamu tidak mencium punggungnya seperti ini?" Guan Bitong menunjuk daging di mangkuknya dan berkata. "Oke." Setelah Henry mengatakan itu, dia langsung menarik Guan Bitong ke dalam pelukannya dan mencium mulutnya. Guan Bitong awalnya ingin Henry menggigit daging di mangkuknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Henry langsung mencium mulutnya. Hal ini membuatnya marah pada saat itu dan ingin mengulurkan tangan untuk memukulnya.
tubuhnya menjadi tidak stabil dan dia langsung jatuh ke pelukan Henry. Dalam film tersebut, Guan Bitong lah yang mencium Henry dengan paksa. Pada saat ini, pintu kamar pribadi terbuka, dan seorang pria berjas dan sepatu kulit, ditutupi dengan nama merek, muncul di pintu sambil memegang karangan bunga. "Bitong, kudengar kamu ada di sini, jadi aku mengejarmu." Pria tampan itu tertegun di tempat sebelum dia selesai berbicara. Dia pikir dia salah melihatnya dan menggosok matanya. Tapi dia melihatnya dengan benar. Guan Bitong sedang berbaring di tubuh Henry, memeluk leher Henry dan menciumnya, sementara Henry berjuang dan melawan. Saat ini, Guan Bitong sudah mendengar suara itu. Dia segera mengangkat kepalanya, meletakkan tangannya di dada Henry, segera berdiri, lalu mengeluarkan serbet dan mulai muntah. Guan Bitong, bagaimana kamu bisa bertingkah seperti gangster seperti ini? Aku orang yang tidak bersalah, dan aku dicium olehmu seperti ini." Setelah Henry selesai berbicara, dia berbalik dan duduk mengeluarkan serbet dan mulai menyeka air matanya. Guan Bitong sangat tertekan hingga dia hampir menangis. Pria yang masuk itu marah. "Sialan, kamu berani menindas dewiku. Saya pikir kamu tidak ingin hidup hari ini." Pemuda itu melemparkan bunga dan meninju Henry dengan marah dengan tinjunya. Bab 100 Pria tanpa penglihatan. "Kamu tidak ingin hidup lagi?" Henry, yang sedang menyeka air matanya, tercengang saat mendengar ini. Dia perlahan melepas serbet dan menunjukkan senyuman tanpa air mata sedikit pun. Guan Bitong benar-benar muntah, memikirkan dicium oleh Henry saat masih ada daging di mulutnya. Dia sangat menjijikkan. Namun, muntahnya segera berhenti, dan kemudian muntahnya semakin hebat. Kali ini bukan Henry yang membuatnya sakit, melainkan pemuda di depan pintu. Pemuda di depan pintu itu merasa tangannya seperti dijepit tang. Seluruh lengannya langsung mati rasa. Lalu separuh tubuhnya mulai mati rasa, lalu dia berlutut. Henry hanya memegang tangan kanannya dengan tangan kanannya. "Lu Hongbo, apa yang kamu lakukan di sini?" Guan Bitong berhenti muntah, memandang Lu Hongbo yang sedang berlutut di tanah karena marah, dan bertanya dengan keras. Tidak apa-apa jika Guan Bitong tidak bertanya, tapi Lu Hongbo menjadi marah saat bertanya. Dia telah mengejar Guan Bitong dan sering pergi ke perusahaan atau lokasi wawancara Guan Bitong untuk mengganggunya. Guan Bitong diretas beberapa hari yang lalu karena urusan Henry, dan dia bersembunyi di rumah dan tidak keluar, yang membuatnya kehilangan kesempatan. Hari ini, saya tahu Guan Bitong pasti akan pergi ke lokasi kompetisi, jadi saya mempersiapkannya terlebih dahulu. Namun, setelah kompetisi, polisi membersihkan tempat tersebut dan mengusirnya. Karena bertengkar dengan polisi, dia dibawa ke kantor polisi untuk diproses. Ketika dia keluar dari kantor polisi, dia kebetulan melihat Henry menarik Guan Bitong dan melarikan diri. Jadi dia mengikuti dari belakang dan mengejarnya ke sini. Ia mengira ini adalah kesempatan langka untuk mengungkapkan cintanya kepada Guan Bitong. Namun ia tidak menyangka akan membuka pintu dan melihat adegan Guan Bitong mencium Henry yang membuatnya geram. "Kamu bajingan, lepaskan tanganmu, kalau tidak aku akan menghancurkanmu." Lu Hongbo melampiaskan semua amarahnya ke kepala Henry. Tidak apa-apa jika dia tidak memarahinya. Omelan ini membuat Henry semakin marah. Dia memberikan sedikit kekuatan pada tangannya,
dan Lu Hongbo merasakan seluruh tubuhnya sakit dan mati rasa, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh ke tanah. Ahem, apakah kamu terlalu sering bermain-main dengan ratu? Aku tidak suka jari kakiku disentuh oleh laki-laki. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan mendorong Lu Hongbo ke samping, seolah-olah dia takut dijebak dia. Tubuh Lu Hongbo tidak terkendali dan dia berguling 2 kali di tanah. Akhirnya jatuh tertelungkup di tanah. Dia berguling dan menjatuhkan meja, dan saus serta sup tumpah ke seluruh tubuhnya. Hal yang paling konyol adalah sayap ayam jatuh tepat di atas kepalanya. Apakah kamu paling suka sayap ayam rebus? Atau kamu ingin terbang? Suara penekanan Henry terdengar lagi. Kapan Lu Hongbo pernah dihina seperti ini? Sekarang dia dihina berulang kali oleh Henry. Dia benar-benar marah. Kemarilah, bunuh dia. Lu Hongbo meraung ke arah pintu. Kemudian 4 pengawal kekar yang mengenakan rompi, dengan tato naga hijau di lengan mereka, dan semuanya berpotongan cepat masuk dengan cepat. Rani, yang baru saja keluar dari belakang, tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh mata Henry. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak tahu tentang hubungannya dengan Rani, dan dia tidak ingin tahu. Jangan sampai hal itu mempengaruhinya. Henry menjemput Lu Hongbo yang tergeletak di tanah dan berkata kepada 4 pengawal yang masuk, "Keluar, atau aku akan membunuhnya sekarang." Lu Hongbo seperti ayam di tangan Henry. Meskipun dia marah, dia gemetar ketakutan. Keempat pengawal itu memandang Lu Hongbo dan berdiri di sana, tidak maju atau mundur, dan merasa malu. Melihat mereka tidak bergerak, Henry merasa tidak senang. Dia menggendong Lu Hongbo dan langsung berjalan keluar. Ketika dia melewati keempat pengawal itu, dia bahkan tidak melihat mereka dan mengabaikan mereka. Ketika dia keluar, Henry melemparkan Lu Hongbo ke tanah dan menginjak wajahnya. Ingin patuh, akui kesalahanmu dan minta maaf. Keempat pengawal itu memandang Lu Hongbo yang sedang mengerang di tanah, berdiri di kejauhan, sangat marah. Tetapi mereka tidak berani mengambil tindakan gegabah. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat bunuh dia. Lu Hongbo mengabaikan langkah Henry, berbaring di tanah dan berteriak keras. Haha. Sepertinya dia dipukuli dengan ringan pada pandangan pertama, dan dia masih berteriak. Setelah Henry selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang Lu Hongbo pergi. Keempat pengawal itu melihat tubuh Lu Hongbo terbang ke arahnya dan berlari untuk menangkapnya. Pria itu menangkapnya, tetapi Lu Hongbo terasa seperti beratnya 1000 pon. Dan dia melepaskannya segera setelah keempat orang itu memegangnya di tangan mereka. Pelepasan ini kurang baik. Awalnya Henry ingin tubuh Lu Hongbo terbang di atas tempat sampah. Ketika keempat pengawal menangkapnya, ada penundaan. Ketika dia melepaskannya lagi, dia langsung jatuh ke tempat sampah. Dan kepalanya masih tertahan di dalamnya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan seperti babi yang sedang dibunuh. Ketika Henry melihat pemandangan ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keempat pengawal itu tidak mengharapkan hasil seperti itu, dan buru-buru melangkah maju untuk menarik Lu Hongbo keluar dari tempat sampah. Wajah Lu Hongbo yang semula cerah sudah ternoda, dan masih ada sisa makanan di atasnya. Guan Bitong yang baru saja selesai muntah tidak bisa menahan muntahnya lagi.
Pergi, bunuh dia, tusuk dia sampai mati. Jika terjadi kesalahan, aku akan bertanggung jawab. Lu Hongbo menunjuk ke arah Henry dan berteriak kepada keempat pengawal itu. Keempat pengawal itu sangat marah saat ini. Mereka menatap Henry, memberi isyarat satu sama lain, dan segera melangkah maju untuk mengelilinginya. Henry berdiri di sana tanpa bergerak, menatap pengawal di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak punya mata? Apakah kamu ingin datang untuk disiksa?" Betapa sombong dan sombongnya. Keempat pengawal itu merasakan amarah di hati mereka membara dengan cepat. Kelima jari mereka perlahan mengepal, persendian mereka mengeluarkan suara patah, dan 4 aura pembunuh langsung meningkat. Mereka semua dilatih secara khusus dan merangkak keluar dari kematian, sehingga tubuh mereka tidak hanya berlumuran darah, tetapi mereka juga terbiasa. Pada saat ini, pemukulan kejam Henry terhadap Lu Hongbo telah membuat mereka marah. Ini bukan hanya penghinaan terhadap mereka, tetapi juga sebuah provokasi terhadap pekerjaan mereka, menghancurkan pekerjaan mereka. Orang-orang bersaing untuk mendapatkan nafas, Buddha bersaing untuk mendapatkan sebatang dupa. Mereka berempat sudah terbiasa bekerja sama. Tinju dari depan mengenai wajah Henry, tinju dari belakang mengenai jantungnya, tinju dari kiri mengenai tulang rusuknya, dan tinju dari kanan tidak bergerak, menunggu kesempatan untuk bergerak. Tiba-tiba, 3 kepalan angin dan 4 aura pembunuh menyelimuti Henry. Rani, yang mengikuti dari belakang, melihat pemandangan ini dan menutup matanya karena ketakutan. Meskipun dia tahu bahwa Henry tahu seni bela diri, dia tahu bahwa keempat orang itu bukanlah orang biasa. Henry tidak bergerak pada awalnya. Ketika 3 tinju hendak menimpanya, tubuhnya dengan cepat bergerak ke kanan. Pengawal di sebelah kanan sepertinya menunggu kesempatan ini. Henry pada saat bersamaan. Jeritan terdengar, bersambung.